Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul analisis laporan perubahan ekuitas untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis laporan keuangan syariah yang diampu oleh Ibu Diana Situmorang SEMSI. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putriani dengan NIM 2023 572, jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah, Prodi Ekonomi Syariah. Saya mahasiswa kampus Syekh Abdurrauf Aceh Singkil. Nah, setelah perkenalan, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu apa itu ekuitas. Sebelum membahas analisis laporan perubahan ekuitas, kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan ekuitas itu. Ekuitas adalah hak atau kekayaan bersih yang dimiliki oleh pemilik perusahaan setelah seluruh utang dikurangi dari total aset. Agar lebih mudah dipahami, perhatikan contoh yang ada di slide. Misalnya, sebuah perusahaan itu memiliki aset sebesar 800 juta rupiah dan utang sebesar 500 juta rupiah, berarti ekuitas perusahaan itu adalah 300 juta rupiah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ekuitas itu merupakan kekayaan bersih yang benar-benar menjadi milik perusahaan. Setelah memahami apa itu ekuitas, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu analisis laporan perubahan ekuitas. Jadi analisis laporan perubahan ekuitas adalah proses untuk mengetahui perubahan modal perusahaan selama satu periode, apakah mengalami kenaikan atau penurunan beserta penyebabnya. Melalui analisis ini, kita juga dapat mengetahui perkembangan modal, menilai kinerja perusahaan, melihat pengaruh laba, rugi, investasi pemilik maupun pride, serta membantu dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai komponen-komponen dalam laporan perubahan ekuitas. Adapun komponen perubahan ekuitas yaitu seperti modal awal, laba atau rugi bersih, tambahan investasi pemilik, pride, pendapatan komprehensif jika ada, dan saldo ekuitas akhir. Semua komponen ini saling berkaitan karena akan menentukan apakah ekuitas perusahaan mengalami peningkatan atau justru mengalami penurunan. Agar lebih mudah memahami, mari kita lihat contoh sederhana yang ada pada slide berikut ini. Misalnya, perusahaan memiliki modal awal sebesar 500 juta rupiah, kemudian memperoleh laba bersih sebesar 100 juta rupiah, dan melakukan prep sebesar 20 juta rupiah. Maka ekuitas akhir menjadi 580 juta rupiah. Dari contoh tersebut dapat kita analisis bahwa ekuitas ini meningkat sebesar 80 juta rupiah karena laba yang diperoleh lebih besar daripada prep atau yang diambil. Setelah mengetahui cara menganalisisnya, tentu kita juga perlu mengetahui manfaatnya. Nah, manfaatnya itu kalau bagi manajemen itu analisis ini berguna untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dan menyusun strategi bisnis. Sedangkan bagi investor, analisis ini membantu menilai prospek perusahaan sebelum berinvestasi. Nah, sedangkan bagi pemilik perusahaan, analisis ini dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan kekayaan perusahaan dari waktu ke waktu. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa analisis laporan perubahan ekuitas merupakan proses untuk mengetahui perubahan model perusahaan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan adanya analisis ini, perusahaan dapat menilai kondisi keuangannya dan menjadikannya sebagai dasar dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.